Namun saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Coba berikan pengertian yang saudara mengerti mengenai iman. Ada yang boleh kasih jawaban? Apa yang saudara paham mengenai iman? Karena kenapa saya bertanya demikian? Sebagian besar orang Kristen, saya tidak tahu. Oke, Saya saya pakai pakai yang yang di di atas. atas. Ini bisa jelas? Jelas, Pak. Oke, makasih. Apa yang saudara paham sehubungan dengan iman? Boleh berikan jawaban? Ibrani 11 ayat 1. Hmm? Oke, coba baca. Karena sulit kita akan paham ini. Iman adalah Pembahasan saya dasar. pada pagi hari ini. Kalau saudara mungkin memiliki pengertian yang lain sebenarnya iman. Apa arti iman yang saudara mengerti? Iman itu percaya tanpa melihat. Oke. Percaya tanpa melihat. Kata kuncinya apa di sana? Percaya, yakin. Percaya kan? Dan ini pada umumnya yang kita percaya. Iman adalah apa? Percaya. Saudara tahu bahwa setan juga percaya Tuhan dan apakah kita dapat katakan setan juga beriman? Itu Yakobus yang katakan kan? Ada yang bisa bantu saya? Yakobus katakan bahwa setan juga percaya. Dan apakah dengan pengertian iman adalah percaya, kita dapat katakan bahwa setan beriman? Dan yang lebih ekstrim lagi, banyak orang percaya iman itu seperti alat untuk atau kuasa untuk merubah prinsip Tuhan. Ini paling ekstrim ini. Seolah-olah dengan iman dia berdoa orang itu bisa dibangkitkan. Ini hebat. Begitu nggak dibangkitkan atau tidak disembuhkan, dia rasa dia tidak punya iman. Betul? Betul. Dan dia gunakan bahasa pendalihan. Atau dia berpikir bahwa dengan iman, dia ini menjadi seorang yang super power. Ya, saudara saya mau bilang, ini iman dengan nekat, beda tipis. Orang nekat, dia bilang dia beriman. Ingat, pencobaan nekat itu pernah dicobai setan kepada Yesus. Apa ya setan bilang? Jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah, karena ada tertulis, malaikat akan menatang kakimu. Dan apa jawab Yesus? Jangan mencobai Tuhan. Dari peristiwa ini kita harus mengerti apa arti sesungguhnya iman itu. Saya mau tanya, saudara punya 2.000 di kantong. Dapatkah dengan iman saudara bisa beli pizza? Saya mau tanya, itu iman atau kebodohan? Hah? Nggak cukup, nggak Berapa cukup. orang orang Kristen memiliki paham seperti ini? Saya agak keras dalam hal ini. Karena saya pikir ini penting kita mengerti. Sehubungan dengan kata iman itu. Sebenarnya pada umumnya di dalam stigma berpikir kita, iman itu percaya. Tapi percaya ini
Bukan lagi satu percaya, tapi kenekatan. Umat Tuhan yang saya kasihi, coba baca baik-baik Ibrani pasal 11 dulu. Ini clue. Dia memberikan satu bahasa yang teka-teki. Tapi kalau dengan doa dan kita paham, kita akan mengerti dengan jelas bahwa iman tidak sebodoh yang kita pikirkan. Coba tolong baca kembali Ibrani pasal 11. Dia memberikan satu clue atau satu gambaran kalimat-kalimat yang perlu kita pahami. Tolong baca Ibrani 11 ayat 1 yang sudah dibacakan Iman tadi Pak Andri adalah ya. Silakan. iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mau tanya, kalau kita sederhanakan kalimat ini, apa yang cocok yang dapat kita perhatikan di dalam hidup kerohanian kita dengan menjadi satu kata dari kalimat itu? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Satu kata, ada yang bisa berikan di dalam kehidupan kerohanian. Percaya. Ada yang bisa berikan jawaban? Doa. Doa, amin. Bahasa yang lain dari kata doa. Saya lebih dalam lagi saya kejar ini. Bahasa lain dari doa. Apa fungsi doa? Nafas hidup ya. Hubungan. Hubungan. Betul tidak? Koneksi. Koneksi. Hubungan. Itu dalam bahasa Yunani, makanya iman, kalau saudara buka dalam bahasa Yunani, dia kata iman itu pistis. Pistis artinya relation. Nah, sekarang kita ganti. Coba saudara baca Ibrani pasal 11 ayat 1, pasal 11 ayat 2. Dia kan menjelaskan ayat 2 dan ayat 3. Tolong baca, ganti kata iman itu dengan kata hubungan. Tolong baca. Sebab oleh hubunganlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah. Ayat 3. Karena hubunganlah kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Cocok nggak dia punya bahasa? Karena hubungan kita dengan Tuhan akhirnya kita mengerti. Alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Kalau kita tidak punya hubungan, bagaimana kita mau mengerti? Makanya jangan heran kalau Petrus katakan, tambahkan imanmu dengan apa? Pengetahuan. Iman tanpa pengetahuan adalah kebodohan. Saya mau tanya, waktu Abraham dipanggil keluar dari Kanaan, apakah dia keluar dengan kebodohan atau dia keluar dengan pengetahuan? Pengetahuan. Dengan pengetahuan. Di mana bahasanya pengetahuan itu? Tuhan berfirman kepadanya, Abraham, keluar kamu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Hasil hubungan yang erat ini dia ikuti. Nubuat Batra bukan dia buat dengan kebodohan. Dia buat itu dengan instruksi dari Tuhan. Tidak ada satu cerita dalam Alkitab iman itu dilakukan hanya dengan perasaan. Tidak ada satu bukti. Abraham meninggalkan rumah tangganya, dia pergi ke Kanaan dengan instruksi. Ingat baik-baik. Dan dia disebut bapa orang beriman.
Tidak ada kita bicara iman tanpa instruksi. Itu namanya kebodohan dan nekat. Makanya tadi saya bilang, kadang-kadang kita orang Kristen hampir tidak dapat pisahkan mana iman, mana nekat. Sekarang datang di dalam kalimat kedua. Kita melayani Tuhan dengan iman atau melayani Tuhan dengan aman. Ada satu peristiwa di dalam Alkitab, lebih khusus dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 13 dan pasal 15. Dua cerita ini menceritakan mengenai kejatuhan Saul. Kejatuhan Saul di pasal 13 diawali dengan peristiwa dia masuk di wilayah Filistin dan menunggu Samuel tidak datang. Akhirnya dia lakukan upacara korban yang hanya dapat dilakukan oleh imam, bukan raja. Dia ambil alih pekerjaan imam. Hati-hati umat Tuhan. Tuhan ini yang kita sembah adalah Allah yang profesional. Saya senang kalau bekerja dengan bos saya, profesional. Kalau saya bekerja dengan orang yang tidak profesional, saya yang stres. Betul tidak? Saya mau tanya Ibu Dayan di sini yang memimpin Solavide ya, dengan Pak Edward mungkin ya, hamba-hamba Tuhan. Enak nggak kerja dengan orang kalau keras kepala? Capek. Yang suka ngatur, yang suka ambil pekerjaan saya, job desk-nya bukan itu, tapi dia ambil job desk saya. Enak nggak kerja dengan orang begini? Sudah lihat? Seringkali kita pikir itu hal biasa. Orang yang mengambil kerja orang lain, kita pikir itu hal biasa. Tapi di mata Tuhan itu dosa. Kejatuhan Saul di pasal 13 ini, karena dia ambil pekerjaan seorang imam. Walaupun dia rasa dia raja. Ingat, begitu dia berpikir dia raja, dia pikir dia bisa lakukan segala sesuatu. Dan dia ambil pekerjaan yang bukan haknya. Dia buat korban bakaran yang tidak boleh dilakukan orang awam, sekalipun dia raja. Itu hanya dapat dilakukan oleh imam yang diurapi. Sudah lihat? Namun alasan Saul ini unik. Coba perhatikan di ayat 11. Ini alasan Saul. Waktu Samuel tanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Lihat jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mekas." Apa dia punya? Saudara perhatikan, apa yang menjadi alasan Saul sampai dia bisa menjadi orang yang tidak profesional lagi? Padahal dia menyembah Allah yang profesional, Allah yang mengajarkan pekerjaan yang profesional, kamu adalah raja, ini yang harus kamu lakukan, tapi sekarang dia tidak diprofesional karena ada satu kata kunci yang muncul dari alasan Pak Saul. Sudah tahu apa? Dia waktu bilang, "Aku melihat rakyat itu terserak-serak." Ini yang kita bilang, dia cari aman, saudara. Dia suka dia diterima oleh rakyat banyak. Dia melanggar job desk-nya. Dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, yang tidak boleh dia lakukan selain dilakukan oleh imam. Dalam pelayanan, makanya umat Tuhan di dalam gereja saja, saya tidak pernah izinkan ketua majelis mengatur departemen anak-anak, atau kalau mau istilahnya yang lain seperti eh, penatua mau atur siamas punya kerja. Penatua itu dia membentuk visi misi, tapi
Teknis pekerjaannya dipercayakan kepada siapa yang bertanggung jawab. Kita harus berani pisahkan mana program, mana teknis. Tujuan seorang pemimpin adalah mencapai program itu, bukan memikirkan teknisnya. Teknis menjalankan hal itu harus dipikirkan oleh siapa yang bertanggung jawab. Kalau dalam contoh, bendahara, tugasnya pikir hanya bagaimana pengeluaran uang, bagaimana uang masuk, itu yang akan dia laporkan. Tapi bagaimana teknis uang itu masuk dan keluar, jangan dia pikir. Contoh, Pak Edward, hamba Tuhan, punya program. Saya mau buat program untuk kasih makan orang miskin dengan budget 25.000 per orang. Ya kan? Jangan bendahara bilang begini, ngapain itu 25.000 banyak sekali? Ya, banyak sekali itu Pak Edward. 20.000 saja. Apa-apa sih Pak Edward mau beli? Mau beli apa Pak Edward? Aduh, kurangi aja itu. Jangan terlalu banyak dia punya items. Itu bukan kerja bendahara. Itu teknis yang dipikirkan Pak Edward untuk dilakukan. Bukan tugas bendahara. Untuk memikirkan teknisnya. Saudara lihat, kita kita berpikir kalau kita berikan komentar seperti itu, Tuhan akan senang. Tapi dari cerita Saul, kita dapati bahwa Tuhan tidak akan pernah senang orang-orang yang melangkahi job desk-nya sendiri. Baik di kantor ataupun di mana saja. Sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus memikirkan cara berpikir seperti Tuhan. Berpikir seperti Kristus. Coba perhatikan hidup Yesus. Dia itu sangat konsekuensi. Dia itu sangat profesional di dalam melangkah. Dia tidak sembarang dia melangkah. Dan setiap langkahnya itu selalu dia gantungkan kepada siapa? Bapaknya. Dan ini yang disebut dengan iman. Yesus berjalan di atas air, saudara, itu bukan karena masalah kuasa iman. Itu hak prerogatif Tuhan membuat dia bisa berjalan di air. Sama yang dia lakukan kepada Petrus. Petrus bisa berjalan di air bukan karena iman. Petrus berjalan di air karena hak prerogatif Tuhan untuk Petrus memampukan Petrus berjalan di air. Dengan satu syarat yang Tuhan mau dari dia, tetap berkomunikasi dengan Tuhan, tetap berfokus kepada Tuhan, tapi begitu dia hilang fokus, dia tenggelam perlahan-lahan. Karena yang Tuhan mau, di dalam segala pelayanan, fokus kita kepada Tuhan, artinya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Dia, dan lakukan kerjamu dengan profesional. Dosa yang kedua yang dilakukan Saul di pasal 15. Coba perhatikan, hal yang sama dia lakukan. Dia jawab kepada Samuel. Kita lihat aja jawaban-jawaban Saul. Di ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan. Masalah apa ini? Profesional kerja. Aku takut kepada rakyat. Seringkali umat Tuhan, kita pemimpin terjebak dengan apa yang disebut dengan keputusan orang banyak. Betul tidak? Yang kita bersembunyi di balik demokrasi. Yang padahal, kalau kita tidak pertimbangkan itu dengan Tuhan, itu akan membahayakan hidup kita.
Bukan sedikit orang yang melayani Tuhan, bukan melayani karena hubungannya dengan Tuhan, tapi dia melayani hanya untuk mencari keamanan. Dia mencari untuk kenyamanannya. Seperti saya contohkan tadi, sederhana. Karena ini terjadi banyak di gereja-gereja ya. Dimanapun saya berada, selalu gereja itu rusak. Cuma masalah antara ketua dan bendahara. Antara pendeta dan bendahara. Pendeta mungkin karena dia merasa dia pendeta, dia seorang pemimpin, dia berbicara kepada bendahara. Ada satu kisah di Manado. Mereka sudah buat satu keputusan majelis, jangan gunakan uang itu untuk hal A, B, C, D. Tapi begitu pendeta datang secara pribadi kepada bendahara di rumah, keputusan itu dibuyar, dan akhirnya bendahara itu minta maaf. Hanya dalam berapa bulan meninggal. Sudah lihat. Ini tidak main-main, saudara. Dimanapun kita berada, pelayanan apapun yang kita lakukan, entah kita seorang syamas yang mengepalai bidang anak-anak, atau syamas yang mengepalai bagian diakones, diaken, hati-hati. Kita perlu berdiri di mana poros kita berada. Jangan terlalu banyak mencampuri hal-hal yang besar, yang bukan bagian kita. Ataupun hal-hal yang kecil, yang bukan bagian kita pula. Dua dosa ini yang digambarkan di dalam kitab Samuel menjadi pelajaran bagi kita sepanjang zaman. Seringkali kita bicara iman, tapi kita lupa profesional berpikir. Itulah mengapa Petrus ingatkan kita di dalam kitab 2 Petrus tadi yang saya ungkapkan. Mari kita bacakan kembali. Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, coba kita perhatikan ayat yang kelima. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan kepada apa? Ganti kata iman dengan kata hubungan dengan Tuhan. Menambahkan kepada hubunganmu dengan Tuhan itu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Ini adalah tambahan di dalam hubunganmu dengan Kristus. Jadi tidak ada kita bilang iman tanpa pengetahuan. Kalau kita mau memegang satu jabatan, contoh saja di dalam sola fide ini ya. Kalau kita mau memegang satu jabatan, kita harus mengerti jabatan apa yang sementara kita lakukan. Jangan ide-ide datang sendiri. Makanya kalau saya minta maaf, saya ketepatan juga saya punya outreach ministry. Semua itu saya koordinir supaya motornya berjalan baik. Saya sering ajak mereka rapat, dan saya sangat menghargai seumpamanya multimedia. Apa usul kalian? A, B, C, D, E, F, G. Saya tidak ada pikir yang lain. Saya hanya berpikir kalau multimedia sudah lakukan itu sudah yang terbaik. Umpamanya terjadi kekeliruan di belakang, saya sering izinkan mereka belajar dari setiap kesalahan. Nanti kesalahan itu muncul baru saya bicara. Sebenarnya saya sudah pikirin dari awal. Tapi kalian tidak akan pernah mengerti kalau kalian tidak mencoba. Saudara, kita pun kadang-kadang harus melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Tuhan sudah tahu orang Israel itu akan berontak, betul tidak? Sampai dia umumkan sampai sama Musa, saya akan binasakan semua orang Israel ini, saya akan gantikan keturunan kepadamu. Tapi itu apa Musa buat? Hapuskan nama saya dari kitab kehidupan itu Tuhan. Tapi jangan kau lakukan itu bagi bangsa ini. Dan Tuhan, oke, saya izinkan. Apa yang terjadi, saudara? Dengan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan.
Tuhan izinkan ide Musa yang salah. Banyak kali Tuhan izinkan kesalahan itu terjadi supaya manusia bisa belajar. Demikian seorang pemimpin rohani. Izinkan orang-orang yang kita kasihi yang ingin memimpin departemen-departemen kecil, mereka mengalami kesalahan. Dan kita menjadi pengajar di sana. Umat Tuhan, kita dalam pelayanan hari ini, dimanapun kita berada, Tuhan mengajak kita, kalau melayani Tuhan bukan mencari keamanannya. Aman itu akan terbentuk kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Kalau kita seorang pemimpin, kita harus mengerti. Kalau ini sudah ada kekacauan, berarti setan sudah masuk. Apa yang pemimpin rohani harus pikirkan? Mari kita buat doa bersama. Dan di dalam kelompok itu, kalau kita lihat ada Yudas di sana. Ajak dia secara pribadi dan berdoa dengan dia. Tanpa saudara katakan, Pak Edward, kamu Yudas. Jangan bilang begitu. Doakan dia sesama. Umat Tuhan. Panggilan kita menjadi seorang pelayan Tuhan bukan panggilan yang sederhana. Ini panggilan yang luar biasa. Banyak hal Tuhan ingin ajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang profesional dalam berpikir. Ketika saya mempelajari hal ini, saya pun berpikir lebih dalam lagi. Saya katakan, Tuhan, saya ingin belajar banyak darimu. Saya ingin melakukan segala pekerjaan di bawah tuntunan. Namun di balik itu, sebagai manusia, kita juga harus belajar untuk menjadi seorang profesional. Di dalam melakukan tugas tanggung jawab. Karena Tuhan yang mengajarkan. Umat Tuhan yang saya kasihi. Kembali dalam ayat tema kita dalam kitab Bilangan pasal 11. Coba perhatikan upah dari orang-orang yang profesional ini. Di dalam iman mereka, dia mulai dengan Habel. Karena iman, karena hubungan, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Habel jadi orang yang profesional. Dia tahu mana yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau tanya, apa bedanya korban Kain dengan Habel? Dua-duanya terbaik, betul tidak? Yang membedakan adalah profesional mereka. Habel mengikuti jejak yang Tuhan katakan. Ambil korban itu dari lembu. Sudah dari awal kan Tuhan ajarkan. Dari mana Tuhan ajarkan itu? Waktu Tuhan menyembelih domba dan membuat pakaian dari bulu domba. Buat siapa? Adam dan Hawa. Sebenarnya di sana sudah Tuhan ajarkan itu. Karena itu pertama terjadi di dalam kitab Kejadian. Pembunuhan terhadap hewan pertama itu terjadi di masalah itu. Jadi kita bisa berasumsi berarti di situ Tuhan ajarkan. Dan itu menjadi alasan mengapa korban Habel Tuhan terima. Itu berawal dari apa? Hubungan yang intim, profesional berpikir. Dan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman atau hubungan, ia masih berbicara. Sesudah ia mati. Ini bukan bicara spiritisme umat Tuhan. Seolah-olah dia berbicara walaupun dia sudah mati. Artinya, apa yang dia tinggalkan itu menggaung seluruh telinga berabad-abad. Sampai di masa sekarang ini. Bahwa dia melakukan hal yang benar. Itu maksudnya dia berbicara. Bukan berarti dia sudah mati masih berbicara. Tidak ada. Tidak ada prinsip spiritisme dalam Alkitab. Jelas dia katakan di sana dengan menggunakan bahasa kalau kita pelajari majas-majas ya. Alkitab itu ada majas-majasnya saudara. Jangan kita salah. Ada majas hiperbola, ada majas
personifikasi, majas-majas. Jadi kita harus mengerti bahasa-bahasa ini. Jadi waktu dia berbicara sesudah ia mati, jangan kita terjemahkan mentah ini, dan akhirnya itu menjadi spiritisme. Tidak demikian. Jadi umat Tuhan, dengan gambaran iman yang ada dalam Ibrani pasal 11, kembali kita dipanggil di dalam setiap pelayanan, tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan dan belajar untuk berpikir secara profesional dalam setiap tindakan. Jangan sampai kita orang Kristen dipermalukan di ruang pekerjaan kita karena kita tidak profesional. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dari pelajaran kita pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kekal, Allah yang mulia. Di sini kami menyadari keterbatasan kami. Kami tidak ingin menjadi seperti Saul, untuk mencari hormat dari rakyat banyak. Dia melanggar akan ketentuan yang Tuhan berikan padanya. Ajari kami untuk memiliki hati yang profesional berpikir dan mampu melakukan hal-hal yang benar, di mana nama Tuhan dapat dimuliakan, karena kami mengakuimu sebagai Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Ya Yesus kami, sucikan hati pikiran kami untuk kemuliaan, karena segala pelajaran ini kami pelajari untuk pertumbuhan kerohanian kami, sehingga kami boleh lebih dekat dengan. Terpujilah Engkau Yesus kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Iya, puji Tuhan. Saya percaya saudara semua yang hadir diberkati Tuhan. Mari lambaikan tangan dulu. Ya, Amin. terima kasih Pak James. Ya, biar kiranya kebenaran firman Tuhan. Hari ini hari Jumat bisa Ya. bertanya. Baik, saya kembalikan sementara kepada Ibu Dian sebelum kita masuk dalam doa. Silakan Ibu Dian. Iya, makasih Pak Edward. Shalom, selamat pagi sobat-sobat sholat ide. Hari ini hari Jumat. Bagi saudaraku yang mau bertanya, ya, silakan. Ya, satu atau dua orang, silakan. Mau bertanya kepada Pak James. Makasih Pak James. Kita kasih kesempatan waktu kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, sharing, silakan. Ada? Saya sedikit, Bu. Ya, silakan Pak Doming. Baik, Pak terima Domingus kasih. dari, bukan namanya, dari Sumba. Ini dari Sumba Pak James. Silakan Shalom Pak Pak Domingus. Domingus, silakan. Salam Pak James. Pak James, terima kasih firman-Nya yang sangat bagus sekali. Saya sedikit terbakar dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Pendeta karena berbicara tentang iman. Saya dalam minggu ini memiliki, bulan ini memang memiliki pergumulan yang sangat besar sekali. Kami di rumah Pak Pendeta, kami ada 15 orang Pendeta. 6 anak itu, kedua orang tua mereka dipergi tinggalkan orang tua, merantau kerja di Bali oleh karena masalah orang tua di Sumba, dan yang 5 itu anak yatim piatu ada. Nah, di dalam hal ini Pak Pendeta, saya punya pergumulannya yang besar sekali. Tapi tadi ketika saya mendengar apa yang disampaikan Pak Pendeta tentang iman, saya teringat kemarin, tepatnya jam 4 lah kemarin, jam 5 kemarin,
Saya di dalam doa, Romalia, kita sebagai orang Kristen memang kita harus betul-betul bagaimana kita ini harus bergantung betul kepada Tuhan atau bilang atau iman. Bahkan tadi lebih lagi Pak Pendeta mengatakan bahwa bukan hanya sebatas itu, tetapi relationship atau hubungan kita memang hubungan. Nah, saya teringat ada satu orang kemarin kasihkan saya ini pepaya. Pepaya itu sudah dipotong-potong, dia potong-potong. Pak Domi, ini pepayanya enak, bisa makan. Lalu saya makan. Oh iya ya, enak ini pepaya. Lalu kawan ini bilang begini, kita orang Kristen, sesungguhnya kita tidak bisa mengatakan keselamatan kepada banyak orang jikalau keselamatan itu belum kita menikmati, mencicipinya dalam hidup kita. Apapun yang kita lemparkan kepada orang, itu harusnya adalah sesuatu yang benar-benar itu telah terjadi dalam hidup kita. Sebab ini, pepaya yang saya berikan kepada Pak Domi, ini adalah pepaya yang telah saya cicipi juga. Dan saya tahu ini cukup enak sekali, sehingga saya berani menawarkan kepada Pak Domi. Dan hal ini, Pak Pendeta, Pak James, saya langsung teringat tentang Ayub 8 itu, Ayub 8 ayat yang kelima itu. Saya mungkin sedikit Ayub 8 ayatnya yang kelima. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa. Di sini ada bilang kalau engkau mencari Allah. Nah, di dalam pergumulan yang sering dan yang hampir 1 tahun lah ini yang bergumul ini terkadang ya Tuhan bantu, Tuhan tolong masalah ini, bagaimana makan, bagaimana minum mereka sekolah, mereka butuh ini ya. Terkadang ya loh, coba kasih tahu kawan-kawanmu. Banyak sekali bilang begitu, Pak Pendeta. Banyak sekali ya suara itu datang kepada saya. Coba mereka memiliki yang lebih ya gitu. Tetapi kemarin ketika saya juga sempat memiliki betul-betul seperti di lembah gitu ya Pak Pendeta. Lembah sekali. Jadi saya ketika sudah diingatkan tentang ayat ini, lalu tadi juga Pak Pendeta menyampaikan bahwa itu bukan hanya sekedar bicara iman, tapi relationship. Relationship atau hubungan kita memang ini. Jadi saya ketika dengar ayat yang Pak Pendeta angkat tadi, itu membakar saya. Lalu saya teringat sudah kemarin, ya betul. Kalau betul-betul kita mencari dia, maka ia akan menyatakan belas kasihannya. Dan ketika kita begitu lari kepada banyak orang, kita sedang mempermalukan Tuhan yang kita percaya dalam hidup kita. Kita betul-betul mempermalukan Dia, karena pada waktu yang sama kita sedang berkata, memang Dia adalah Tuhan kami, memang Dia adalah Raja kami. Tetapi segala pergumulan saya, Dia tidak sanggup menolong saya. Sebab itulah kita betul-betul mempermalukan Tuhan. Gitu. Jadi ketika saya mendapat ayat itu kemarin melalui makan papaya yang diberikan dari sahabat, oh iya ya, betul juga. Saya di dalam pelayanan di Sumba, saya ini tahun ke-11 Pak Pendeta, menginjil sekaligus menggembalakan. Saya selalu ajarkan begini Pak Pendeta, kepada jemaat semua. Karena ketika jemaat ada yang sakit, Pak Pendeta, contohnya hari ini, Pak Domi, saya ada masuk rumah sakit, tolong datang doa. Saya tidak langsung pergi berdoa, Pak Pendeta. Saya tidak mau.
Saya tunggu besok. Kalaupun hari ini saya kosong sekali, saya hanya baca Alkitab, hanya belajar di rumah, lalu mereka butuh doa, saya tidak langsung berangkat. Besoknya baru saya pergi. Karena saya punya pikiran bagaimana saya memberi kesempatan kepada mereka agar jemaat itu bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Mereka bisa berdoa langsung dengan Tuhan. Nah, di dalam ajaran yang kami ajarkan juga di sini, selalu kami bilang, kalau Tuhan yang kamu percaya tidak bisa menolong kamu, buat apa kamu percaya Tuhan yang demikian? Harusnya kamu harus betul-betul memiliki hubungan dengan Tuhan. Makanya tadi ketika Pak Pendeta menyampaikan ini, saya bilang ini adalah puncak dari hatinya Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar lidah kita mengaku percaya Yesus Tuhan saya, Yesus Raja saya, tetapi tidak ada hubungan. Dan saya pikir pagi hari ini adalah puncak hatinya Tuhan yang Tuhan mau bagikan kepada Sola Fide melalui Pak Pendeta. Dan itu secara pribadi, ini cukup membakar. Membawa saya terus bagaimana kita betul-betul terus mencari Tuhan melalui hubungan kita. Hubungan. Iman, Ibrani 11 ayatnya yang ke-1 tadi itu sangat benar. Bahkan saya juga sering sampaikan kepada jemaat Tuhan, jikalau kita punya iman sebiji sawi, gunung besar dapat kita pindahkan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus tetapi kita belum bisa memindahkan gunung, berarti kita belum memiliki hubungan dengan Tuhan. Artinya ketika kita sudah terima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita, 10 hukum Taurat yang diambil Musa dari atas gunung Sinai, hilangkan di dalam hati kita, hilangkan dalam pikiran kita. Jangan kita mencampuri iman dengan hukum-hukum Taurat. Nah, ini ya saya pendeta memiliki kesempatan yang baik ini. Saya tadi ketika dibuka ruang kesempatan untuk bertanya ataupun menyampaikan sesuatu, saya tidak bertanya, tidak ada yang saya mau tanyakan, tapi saya hanya mau menyampaikan melalui firman yang dibagikan pagi hari ini, itu membakar saya, menyemangati saya sekali. Bagaimana benar-benar carilah Tuhan, maka kasihannya akan diberikan kepadamu. Dan ketika kita tidak terus mencari Tuhan, tapi kita berkata kita orang Kristen, kita sedang mempermalukan Tuhan yang kita percaya. Jadi terima kasih Pendeta, ya Ibu Ketua Koordinator, terima kasih kesempatan yang baik, saya kembalikan. Terima kasih Pak Domingos, hamba Tuhan. Sama-sama, Pastor, sama-sama. Silakan. Saya sangat senang, Pastor, karena kemarin juga saya berdoa, ya Tuhan, ini ada orang ajak kita ke Korea, tapi masa disuruh kita ini tanggung 3 juta. Nah, saya diajak ke Korea tanggal 9 berangkat, tapi disuruh Pak Domi harus tanggung uang 3 juta. Itu 1.000 aja itu sangat sulit, sangat bagi saya, apalagi 3 juta. Tapi saya belajar mencoba untuk menaruh perkataan itu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya diminta pergi ke Korea? Memangnya ada buat apa di sana? Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan harus bantu dong 18 juta itu. Tuhan harus bantu, karena 18 juta butuh biaya di Korea. Nah, itu saya berdoa itu sudah 2 bulan. Kemarin bilang, ditelepon lagi yang minta 3 itu, Pak Domi, tolong kirim kembali paspormu. Uang yang lebih sudah disediakan oleh teman di Korea. Free berangkatnya. Saya bilang, oh itu, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berarti harus ada sesuatu yang saya dapat di Korea, kalau Tuhan harus bawa saya ke Korea. Kalau hanya sekedar lihat Korea, saya pikir Sumba jauh lebih indah dari semua tempat. Karena Sumba adalah Israel saya, Yerusalem saya. Tapi saya percaya satu gini, Pendeta. Satu yang saya tangkap, kenapa saya suka juga masuk di dalam Zoom. Kalau saya sudah sangat tahu firman Tuhan, saya tidak mau masuk Zoom. Saya tidak mau masuk Zoom. Buat apa saya habiskan waktu Zoom? Mendingan pagi-pagi cuci muka, minum air kopi sedikit, pergi antar anak sekolah. Buat apa ikut Zoom? Tapi saya tahu bahwa saya butuh banyak, saya harus belajar firman banyak.
Tidak cukup dengan itu sekolah 4 tahun itu, tidak cukup. Tidak cukup pelayanan sudah 11 tahun, sudah menjadi puncak bagi kita. Tidak cukup. Tapi kita harus belajar banyak. Kalau itu yang, karena saya sampaikan apa yang ada dalam hati saya ya Pendeta. Karena itu yang memberangkatkan saya di dalam persekutuan, saya setiap selesai Zoom, banyak sekali yang saya dapat Pak. Sekalipun itu hanya satu ayat, tapi satu ayat itu membawa saya ke dalam ratusan lain untuk memotivasi saya. Saya Amin. senang sekali sih Tuhan, Ibu Diani juga, karena saya tidak ada di grup, sekali mengirim saya itu linknya. Saya senang, saya bisa masuk ya, apalagi di Sumba itu memang sudah jam 6. Sudah jam 6, jam sedikit sibuk-sibuk, minum teh mungkin, minum kopi, saya antara anak sekolah juga mungkin gitu ya. Ya, antara anak sekolah, anak saya yang pertama Pak Pendeta, Pak James, ini baru umur 6 tahun 10 bulan. Sudah kelas 1 SD. Guru-guru bilang, saya bilang sama mantan pacar saya dulu ketika daftar, ini, kenapa dia daftar baru umur segitu? Oh, coba kita daftar saja. Akhirnya sampai daftar, di sekolah bilang, boleh masuk. 6 tahun 4 bulan dia boleh masuk karena dia pintar, sudah bisa menulis A sampai dengan beberapa abjad lah dia tulis waktu itu. Jadi anak saya cukup pintar. Orang saya bilang, iya, anak orang Kristen harus pintar. Anak orang, saya kembalikan. Terima kasih buat firman yang baik pagi hari ini Pak James. Haleluya. Kita Puji semua, Tuhan. mari kita lebih semangat lagi. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya untuk sharing, itu sharing kesaksian dari Pak Doming. Ya, satu lagi, enggak apa-apa, ini hari Jumat, saudara, dan masih libur ya. Hari Selasa baru masuk. Banyak yang nggak buru-buru. Itu Nang Pera itu masih di rumah kali, atau di hotel dia nginep, atau di rumahnya yang satu lagi. Haleluya. Dia di Ya, hotel Ibu, dia di hotel. tahu aja ya. Ayo silakan, Pak Johnson, mau share atau bertanya, silakan. Ya, saya mau bertanya, ini kalau berapa kali ikut di Solo PD ini, ya Mas maaf kata saya sekarang tadi kan di Zoom yang lain, mungkin Ibu tahu kan saya di Zoom-nya pas lagi pendoa tadi saya juga sempat. Tapi banyak hal yang diberikan Solo PD ini banyak kesaksian-kesaksian yang bagus untuk menguatkan firman Tuhan yang ada, juga kesaksian-kesaksian dari jiwa-jiwa yang apa namanya berat, bagus Bu istilahnya itu. Jadi intinya apapun yang diberikan kesaksian yang berbobot, yang menurut kita, istilahnya menguatkan firman Tuhan, itu sangat baik. Nah, sekarang memang kondisi sekarang ini kan, apalagi sekarang perekonomiannya kita kan udah mulai menurun ini. Nah, kami ini pun di Balikpapan ini, apa istilahnya kayak warung-warung, apa semua itu udah mulai berkurang, apa minatnya, pembelinya juga kan. Ya karena perekonomian kita juga kan sudah nggak pasti, karena ya itu tadi, jika kita tidak kuat doa, apapun yang terjadi pada perekonomian sekarang ini, hancur kita, akan jatuh. Ya, terutama juga sekarang udah mulai ini Bu, ada itu apa namanya permasalahan yang ramai ini suami istri. Nah karena kepekerjaan jatuh, mau tak mau suami istri dan tidak menghasilkan, kalau tidak kuat iman, intinya mau berpisah. Nah ini yang istilahnya harus kita perkuat doa utama, doa yang terkuat, yang utama yang kita kuat pegang itu. Karena jika tidak dengan doa, udah iblis gampang masuk. Godaan-godaan tuh banyak. Ya, saya juga sedikit bersaksi masalah pelayanan saya di lapas juga, banyak anak-anak muda yang masuk narkoba. Jadi banyak masuk di lapas, jadi bilang kenapa Pak? Saya dijebak gini-gini. Intinya bukan masalah dijebak dan sebagainya, itu karena pilihan. Dia kan namanya pingin nikmat, ingin cepat dapat uang banyak, ya paling habis memang paling gampang pekerjaannya yaitu menjual narkoba. Jadi itulah banyak hal yang terjadi buat
kehidupan ini, itu semua atas berkat Tuhan. Sekarang utamanya lah pilihan kita. Jika kita benar-benar melayani Tuhan dan pilihan kita tetap melayani Tuhan, apapun yang terjadi di kondisi negara kita, tidak dosa kita bersungut-sungut, pimpinan kita kurang bagus, dan itu udah tidak ada gunanya. Jadi intinya kita tetap kuat dengan doa, apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan melindungi kehidupan kita dan keluarga kita. Itu aja tuh. Amin. Terima kasih. Amin. Amin ya. 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 Satu lagi terakhir sebelum kita masuk dalam doa. Silakan. Ibu Berliana mau bersaksi? Silakan. Saksi nggak apa-apa, sedikit. Udah berapa bulan? Udah setahun ya di Solafide ya? Ya, buka mic-nya. Belum setahun, nanti Agustus ini mungkin. Saya hanya berpikir begini, katanya kan iman tanpa dilihat, jadi percaya. Saya pun sering merasakan relationship saya dengan Tuhan. Cuman maksudnya bagaimana caranya supaya saya kalau di dalam membaca Alkitab itu tidak diganggu sama setan itu loh, sehingga saya nggak ngerti. Jujur aja saya baru setelah di sini saya mengetahui kisah si Ayub. Kenapa orang saleh seperti Ayub ini bisa maksudnya diuji sama Tuhan sampai sedemikian? Secara dia orangnya saleh, baik apa. Tapi setelah saya di sini si Solapide saya dengar katanya karena dia merasa dirinya benar. Nah, ini yang sering saya sekarang ini merasa diri kita itu benar gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya bisa iman ini betul-betul pure gitu loh, murni gitu loh, iman itu supaya tidak ada gangguan gitu. Padahal kesalahannya kan sebenarnya kalau dilihat hanya karena dia merasa benar. Tetapi kan dari selainnya itu dia orangnya baik, ikut Tuhan sampai Tuhan memanggil iblis menguji dia gitu loh. Kenapa seperti itu? Itu loh. Kadang-kadang saya baca Alkitab ini bisa pusing. Bagaimana itu Pak Pendeta James? Sering tergoyang-goyang nih otak saya dibaca Alkitab itu. Karena mungkin saya kurang pintar kali ya. Itu aja Bu, terima kasih. Kurang pintar tapi sarjana gitu loh. Anak ya, Tuhan lagi, udah anak Tuhan. Nah, itu dia. Saya ya, itu silakan. Yang saya. Ya, silakan. Pak Jim Sungking bisa kasih. Yesus aja diganggu. Jangankan Ibu Berliana, Tuhan Yesus diganggu. Itu dia, iya memang. Tidak ada kita bicara hubungan dengan Tuhan itu, setan akan diam. Tidak ada. Semakin hubungan kita lebih erat dengan Tuhan, semakin giat setan berpikir untuk mengacaukan kita. Tapi itulah mengapa sampai Yesus bilang, di dalam inspirasi Roh Kudus melalui Paulus, dia bilang, pikirkanlah hal-hal ini. Apa yang suci, apa yang benar, apa yang mulia, itu semua yang dipikirkan. Jangan pikirkan kekacauannya, Bu. Mau stres. Pikir yang enak-enak. Jadi kalau orang marah, jangan kita berdosa dengan orang punya dosa. Biarkan mereka marah, itu otak mereka sudah begitu. Jangan setarakan otak kita dengan mereka. Sudah bukan level kita lagi berpikir begitu. Makanya anak-anak Tuhan, orang marah dia berkati. Kenapa? Karena sudah bukan levelnya lagi untuk marah-marah. Itu contoh. Jadi dengan kata lain, fokuskan. Itu yang Kolose juga bilang. Jangan biarkan apapun menggeser kamu dari Injil itu. Itu Kolose 2 kan? Jadi jangan kita biarkan itu pengharapan kita tergeser. Jangan karena masalah orang, kita pun bermasalah. Saya sering latih itu kepada anak muda kita kalau saya di gereja ya. Mereka curhat, pendeta ini buat begini, dia nggak mau dengar. Saya bilang, kalau dia nggak mau dengar, tinggalkan. Selesai.
Kenapa kamu mau stres dengan orang yang tidak mau bekerja? Abaikan dia. Ya. Tuhan saja Ya. dia panggil orang tidak mau ikut, dia tinggalkan. Dia tidak tahan Yudas untuk gantung diri. Sekalipun Yudas itu anak kesayangannya juga. Murid kesayangannya. Tapi dia nggak tahan Yudas untuk gantung diri. Bukan berarti Adam dan Hawa tidak dikasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Adam dan Hawa. Tapi dia tidak menahan mereka untuk memakan buah. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai Lucifer waktu dia masih di sorga. Dia adalah kerub yang berjaga. Malaikat yang paling dekat dengan Tuhan sudah dia. Tapi bayangkan, Tuhan menahan pemberontakannya? Tidak. Tuhan izinkan dia lakukan itu. Walaupun Tuhan jadi korban. Jadi dengan demikian kita juga harus memiliki cara berpikir dan prinsip seperti Tuhan ajarkan. Jangan paksakan orang lain ikuti kehendak kita. Tidak. Izinkan dia berpikir dengan kesalahannya. Karena ingat, kalau kita sudah berpikir konsekuensi itu bagus, kita tahu konsekuensi bagus atau tidak. Kita sudah bisa pertimbangkan mana lebih besar, mana lebih kecil. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau belajar, kita mau berhubungan dengan Tuhan, abaikan semua. Fokuskan dulu dengan Tuhan. Dan untuk menegur orang, kita pun bayangkan, sedangkan mau tegur orang, berdoa dulu. Jangan sembarang kita tegur. Karena kita bisa dicemooh. Karena ada orang yang cita-cita masuk neraka, bukan masuk surga. Kenapa kita panggil mereka ke surga? Kalau mereka cita-cita ke neraka. Ya kan? Izinkan mereka memberikan keputusan mereka sendiri. Sementara kita memberikan tugas, kita memberikan amarah, nasihat, dan teguran. Kalau tidak didengar, berarti itu keputusannya. Jadi tidak, sebenarnya itu yang sering saya bilang. Sebenarnya kita itu tidak ada pergumulan. Karena satu kali ada orang bertanya sama saya, waktu saya juga bahas mana iman. Bagaimana pendeta? Orang yang bergumul dengan dosa. Saya bilang, sebenarnya mereka bukan bergumul dengan dosa, mereka cinta dosa. Karena bergumul itu mereka ingin melakukan kedua-duanya, Tuhan dan dosa. Makanya mereka bergumul. Coba mereka pilih satu, mana ada pergumulan? Sederhana. Kalau mereka pilih satu, tidak ada pergumulan. Jadi itu pertanyaan Bu Berliana, saya lebih luaskan berpikirnya. Artinya kalau kita belajar, kita berhubungan dengan Tuhan atau yang kita sebut iman, lakukan itu fokus hanya kepada Tuhan. Iya. Amin. Makasih Pak Pendeta. Semoga bisa terjawab dan terberkati ya. Rasa kok Pak Jim. Karena memang sering saya merasakan kayaknya seperti godaan itu datang gitu loh. Supaya saya fokus. Udah gitu juga sih hati saya ini fokus. Tetap aja. Tapi ya udahlah. Nanti akan saya coba dulu. Saya lebih giat lagi gitu loh menggali itu. Iya. Haleluya. Patahkan. Intervensi gitu. Kalau dia ada gangguan langsung intervensi Bu Berliana. Iya. Patahkan. Saya tolak dalam nama Yesus. Ya, baik. Makasih Pak James. Saya terakhir mau menekankan begini. Tadi Pak James tuh bilang kata aman gitu loh. Kata aman ya. Jadi Saul lakukan pelanggaran itu supaya aman gitu ya. Sorry, saya bukan mau menguji gitu, tapi saya mau menggarisbawahi gitu kata aman itu. Tadi Pak James kan ada singgung tentang Saul melakukan itu, ya melakukan satu pelanggaran yang tidak profesional gitu ya. Iya. Itu ada motivasi apa? Kan tentunya ada motivasi di situ. Coba perhatikan, terima kasih Bu Dayan. Coba perhatikan karakter yang ketika dia ungkapkan. Saya minta maaf ya, saya matikan video ya, karena saya lagi jalan. Ya. Jadi perhatikan Saul punya karakter di situ. Ketika dia bilang dia takut oleh rakyat banyak dan dia lakukan semua itu, sebenarnya dia ini orang gila hormat. Ya, oke. Gila kalau hormat. Kita baca, iya, karakter dia ini orang yang gila hormat. Orang gila hormat itu pasti dia punya dasar dosa adalah cinta diri. Dan ingat, orang cinta diri gila hormat paling sulit untuk ditegur.
Dosa mereka sulit untuk ditinggalkan. Tidak ada orang yang bisa menegur orang yang cinta diri. Yang maunya hanya dia yang didengar. Tidak ada. Roh Kudus pun akan dia tolak. Jadi dosa ini dia berkembang. Dia akan berkembang lebih besar. Jadi alasan dia, oh rakyat banyak, itu tinggal alasan dia. Tapi dasar utama dia itu cinta diri. Makanya dia mencari keamanan. Dia mencari validasi. Orang-orang begini, mereka suka cari validasi. Hati-hati. Ingat, di dalam pelayanan juga banyak orang yang dia sudah tahu dia salah. Apalagi ada istilah sekarang bahasa psikologi NPD kan, yang narsistik. Iya, mereka orang-orang yang suka mencari validasi. Dan ini dosa yang paling berat. Bukan masalah beratnya bagaimana, tapi itu sulit untuk sulit akan muncul roh kerendahan hati dengan mereka. Ya, benar. Sulit sekali. Dan akhirnya ketika dia mencari validasi, dia akan mencoba mempengaruhi orang lain. Dia akan mencoba mempengaruhi orang lain dan membenarkan dirinya. Tetapi kita umat Tuhan, hati-hati kalau kita menghadapi orang-orang begini. Jangan cepat-cepat kita ambil kesimpulan. Lebih baik berdoa, diam dan berdoa, mendengar dia punya ungkapan. Karena orang-orang ini mencari aman. Itu bahasa lainnya yang mencari validasi. Dimanapun dia berada. Jadi sama dengan Saul, persis dosa dengan Saul. Bayangkan, dua dosa ini yang dicatat di dalam Alkitab. Saya mau tanya, apa dosa Saul hanya dua itu? Tapi Tuhan khusus mencatat dua pasal itu. Untuk membuat kita belajar, kita mengerti bahwa ternyata dua dosa itu penunjang dari akar yang sesungguhnya. Akar dosa sesungguhnya. Cinta diri Saul. Dan perbuatannya itu di mata Tuhan adalah hal yang paling berat. Sebenarnya bukan Tuhan tidak mau ampuni Saul. Tapi dosa ini akhirnya menuntun Saul untuk tidak dapat diampuni. Bukan karena kasih karunia Tuhan tidak cukup mengampuni dia. Tapi kasih karunia itu sudah dibendung dengan hatinya yang keras. Yang akhirnya dosa itu menuntun dia pada kebinasaan. Dia bunuh diri kan? Demikian dengan peristiwa Firaun. Demikian dengan peristiwa Yudas. Sama mereka punya konteks. Hanya peristiwanya yang berbeda. Itu dia. Makanya orang-orang begini kalau ada di antara kita, berdoa banyak. Kalau kita punya hati begini. Makanya kenapa Tuhan arahkan kita? Selalu Tuhan katakan, rendah hati. Serahkan hidupmu pada Tuhan dengan kerendahan hati. Kenapa Tuhan tuntut rendah hati? Karena hanya dengan roh kerendahan hati, kita boleh dapat diampuni. Amin. Kita akan belajar menyerah di sana. Tapi kalau tidak, di mana kuasa Roh Kudus akan mengampuni? Tidak. Dia aja nggak mau tersadar dia punya dosa sama dengan Lucifer. Demikian. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan Budayan. Kalau saya salah minta maaf ya. No. Tepat. Semoga bisa terjawab. Jadi zamannya Saul udah ada NPD ya. Cuman belum ada istilah itu. Salah satu Saul. Belum ada istilah itu. Belum ada istilah itu. Iya. Memang saya menggarisbawahi orang-orang yang sombong akhirnya mengarahnya ke NPD. Saya mengamati lebih dari 10 orang, baik di jemaat, di gereja, di pelayanan, orang-orang yang sombong, yang merasa diri lebih hebat, lebih tahu, dan ya pokoknya lebih lah ya. Akhirnya lama-lama mengarahnya ke sana, NPD. Jadi merasa diri benar, paling hebat, paling tahu, paling bisa. Ya. Terima kasih Pak Jim. Iya, sama-sama Budayan. Dalam pelayanan baik di yayasan, baik di
di Gereja. ministry, di gereja, ya, ya akarnya itu mesti dicabut. Kemarin saya bicara hal itu. Iya. Kedagingan, itu kedagingan, ya. Jadi akar dari kedagingan itu dicabut, itu mesti dicabut. Bukan daunnya lagi yang dicabut, akarnya, bukan daunnya, akar. Makasih Pak James, sangat bukan menginspirasi, diberkati. Semua diberkati, amin ya Pak Johnson. Pak Johnson dari Balikpapan. Tuhan berkati, Budian. Terima kasih Pak Pendeta Haleluya. James. Ya, hari ini kita sudah dari hari Senin sampai hari Jumat itu semuanya berkaitan, dan pada akhirnya hari ini kita sungguh seperti kesimpulan dan puncaknya ya, puncaknya daripada apa yang Tuhan mau supaya kita mengerti apa itu artinya kita mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang mengendalikan hidupku gitu ya. Bukankah kita sering sekali aku nih tersinggung gitu ya. Sudahlah, kita harus memilih, udah singkirkan kata tersinggung itu ya. Karena Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah oleh pembaruan budi. Tapi kita masih sering saja membela diri dan menyalahkan orang lain terus. Ya, mari saudara. Budayan, Ya. kalau masih ada tersinggung, puji nama Tuhan, Roh Kudus bekerja itu. Saya suruh katakan itu. Ya. Anak-anak Tuhan kalau masih ada perasaan tersinggung, itu Roh Kudus sementara bekerja. Respons hal itu. Tapi kalau Cepat-cepat tersinggung bertobat. langsung, saya tersinggung tapi langsung memutuskan misalnya, saya tidak mau melayani lagi, saya tidak mau lagi jadi ketua pemuda, saya nggak mau lagi, itu gimana? Yudas, waktu Tuhan ada bilang di malam terakhir itu, orang yang mencelupkan roti ini akan mengkhianati saya, Yudas langsung tersinggung, dia tinggalkan Tuhan. Kalau dia, Petrus, waktu Tuhan ada bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah mengkhianati saya. Petrus tersinggung, tapi beda Petrus dengan Yudas. Petrus tersinggung, dia bertobat. Kalau Yudas tersinggung, dia gantung diri. Kan bodoh. Iya. Kita tinggal pilih di mana. Tersinggung kita ada di mana. Tersinggung Petrus atau Yudas. Jadi kalau orang tersinggung, itu Roh Kudus bekerja sebenarnya. Terima kasih Budian. Saya tangkap itu kata tersinggung tadi. Saya ingat peristiwa itu. Iya. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Kita Baik, udah berkati. semakin dilengkapi ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Makasih Pak James. Kalau mau olahraga atau melakukan sesuatu, boleh kami izinkan meninggalkan ruang Zoom ini. Nanti kami doakan Pak James. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati akan dipakai luar biasa lagi, yayasan dan pelayanan pengembalaan, baik di Pas Pampres, di gereja, di mana aja. Tuhan berkati. Salam hormat untuk Maitua. Ya, orang Manado bilang Maitua ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan keluarga, dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin.